Oleh sebab itu, mari kita bersama bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Sepanjang malam lamanya Tuhan sertai kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan napas dan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah semuanya jadi seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Buka hatimu, siapkan pikiran dan hatimu pada pagi hari ini. Sebab di dalam hadiratnya ada kekuatan baru yang memulihkan dan memberikan sukacita. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal. Katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu. Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan sama-sama katakan pujian ini dari awal. Saat ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan suara yang lembut, mari sama-sama hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan kita nyatakan pujian ini dari awal. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sembah Dia.
terus meninggikan namamu, sebab dekat padamu itu kerinduan kami Bapa. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari teman-teman kita ulangi pujian ini dari awal. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan
dalam hidupku. Memandang Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. kami bawa sembah, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. mengejar hadir-Mu Tuhan, Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. sebab dekat padamu itu rindu kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Hanya padamu kami berseru, segala pujian syukur hanya bagimu Bapa.
biar hadirat-Mu Bapa itu kerinduan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, hanya padamu kami berseru Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan manis di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita ulang pujian ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan, untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Hati kami limpah dengan syukur karena kehidupan kami dihiasi oleh kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu yang terus Kau berikan bagi kehidupan kami. Dan sungguh kami merasakannya itu Tuhan Yesus. Kami mau bilang terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Suatu kesempatan bagi setiap kami. Kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Bahkan kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, kami yang menyaksikan secara online Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah memberkati kami. Hati kami telah diisi oleh hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami memulaikan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami dalam kami menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siapkan hati kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap hati kami, karena kami tahu, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Saya menyapa teman-teman semua yang ada di tempat ini, dan jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online. Saya menyampaikan shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam sarapan pagi kita bersama-sama pada pagi yang indah ini. Sebelum kita memulaikan seluruh kegiatan kita, aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini terdapat dalam Roma 4 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini bersama-sama terdapat dalam Roma pasal keempat ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk jemaat Tuhan sekalian. Roma 4 ayat 20 dan 21 berkata, "Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan." Sekali lagi saya akan membacakan firman Tuhan ini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tema yang saya angkat untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi yang indah ini, yaitu diperkuat dalam iman akan janji-janji Allah. Sekali lagi, diperkuat dalam iman akan janji-janji Allah. Iman adalah sikap
yang benar terhadap janji-janji Allah. Dan iman kepada janji-janji Allah dapat bertumbuh dari hari ke hari, bahkan bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Sangat sering terjadi ketika situasi yang kita alami membuat kita ragu akan janji Allah. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara, seringkali situasi yang kita alami membuat kita ragu akan janji Allah. Ini yang terjadi kepada Abraham mengenai anak yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ishak. Sangat jelas dalam janji yang pertama kepada Abraham bahwa suatu waktu ia akan memperoleh keturunan. Tentang Abraham akan dijanjikan Tuhan, anak ini telah kita pelajari, dan saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Pastor Ezra, mengatakan bahwa dia belum melihat akan janji yang akan dia terima itu. Tetapi bagaimana iman dari seorang Abraham. Kita mau sama-sama belajar, dan pada pagi yang indah ini diingatkan lagi kepada kita bahwa janji akan anak yang akan Tuhan berikan kepada Abraham itu sangat luar biasa. Dia belum melihat akan anaknya yang akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana suatu teladan yang harus kita ikuti, suatu contoh yang harus kita ikuti dari iman Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Sesudah itu Tuhan menjanjikan bahwa tanah Tuhan sediakan untuk Abraham akan dimiliki oleh keturunannya. Abraham beriman kepada Allah bukanlah menunjukkan kehebatan diri Abraham, melainkan menunjukkan kemurahan dari anugerah Allah bagi Abraham. Iman Abraham diletakkan pada janji Allah. Ini merupakan iman yang benar. Banyak orang beriman kepada diri sendiri dan bukan kepada Allah. Artinya mereka percaya kepada kemampuan mereka yang hebat. Sekali lagi, banyak orang yang mengandalkan diri sendiri. Seringkali, kalau boleh mau jujur, kita seringkali lupa akan janji Allah yang begitu besar bagi kehidupan kita. Kita mengandalkan diri sendiri kita. Oh, saya hebat, saya mampu, saya tidak perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama diingatkan kembali bahwa jangan pernah meninggalkan, jangan pernah mengabaikan janji-janji Allah yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita berpegang teguh akan janji yang diberikan oleh Tuhan. Kita perhatikan dalam Roma 4 ini terdapat beberapa kali kata janji yang semuanya menunjukkan bahwa iman Abraham didasarkan kepada janji Allah. Kalau kita mau sama-sama perhatikan dalam Roma 4 ini, terdapat beberapa kali kata janji. 1-2 kali kata janji bahwa itu sangat penting untuk kita hidupi. Berarti adalah hal yang sangat penting untuk kita imani. Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham meletakkan imannya kepada janji Allah. Pusat dari iman Abraham bukanlah dirinya sendiri, tetapi berbusatkan kepada Allah. Iman Kristen adalah iman Alkitab. Jelas dikatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena iman. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena iman. Bukan karena perlakuan baik kita. Oh, saya diselamatkan karena ketaatan saya melayani. Oh, saya diselamatkan karena saya telah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ingat, kita diselamatkan karena iman kita. Kita menerima segala berkat Allah
bukan karena kita hebat, melainkan karena kita percaya kepada janji Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita yang semua yang hadir pada saat ini, kita yang menonton secara online, ingat, berkat yang Tuhan berikan bukan karena kehebatan kita, melainkan kita percaya kepada janji Allah. Banyak sekali janji-janji Allah dalam Alkitab. Ketika kita tidak membaca dan meyakini akan firman Tuhan, maka kita akan kehilangan janji itu. Dan pada pagi yang indah ini, kembali lagi kita diingatkan bahwa kalau boleh dan pasti boleh, kita harus terus membaca akan firman-firman Tuhan. Bagi saya juga pribadi, bagi kita semua yang ada di tempat ini, kita diingatkan kembali pada pagi hari ini, terus setiap hari kita harus membaca akan kebenaran firman Tuhan, membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Terdapat banyak sekali janji-janji Allah yang terdapat dalam Alkitab. Pertanyaannya, siapa yang bisa meragukan iman dan kesetiaan Abraham? Sekali lagi, siapa yang bisa meragukan iman dan kesetiaan Abraham? Abraham adalah pribadi dalam Alkitab yang mempunyai karakter yang begitu istimewa. Seorang tokoh Abraham di dalam Alkitab, ia mempunyai karakter yang berbeda atau mempunyai karakter yang istimewa. Kesetiaan dan ketekunannya menjadi pujian bagi generasi-generasi berikutnya. Karena itu Paulus berkata, terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena kurang percaya. Tetapi sebaliknya, ia malahan diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ia yakin penuh bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ini adalah suatu karakter yang sangat istimewa yang dipunyai oleh Abraham. Sudah tua, lama menerima janji, mendapatkan janji anaknya Ishak, Tuhan suruh persembahkan. Bagaimana ketaatan yang kita mau contohi dari seorang Abraham. Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang saya kagumi. Abraham adalah panutan bagi saya dalam saya menjalani kehidupan ini. Banyak sekali poin-poin yang saya ambil dari seorang Abraham. Terutama dalam ketekunannya kepada Tuhan. Saya memberikan contoh akan janji oleh Tuhan. Contohnya ketika orang tua kita, waktu kita masih kecil, ketika orang tua menjanjikan kepada kita untuk dibelikan sepeda, contohnya seperti itu. Maka saya seorang anak akan percaya kepada orang tua saya bahwa orang tua saya akan sanggup untuk memberikan kepada saya sepeda. Itu adalah salah satu contoh yang sangat simpel, yang mudah kita pahami. Bagi Paulus, kesetiaan dan ketekunan Abraham menjadi pintu masuk sekaligus teladan bagi jemaat Kristiani untuk mengambil sikap iman yang sama. Kesetiaan dan ketekunan Abraham menjadi pintu masuk sekaligus teladan bagi jemaat Kristiani untuk mengambil sikap iman yang sama. Pertanyaannya, untuk kita sekarang, bagaimana Abraham dapat memegang teguh janji Tuhan yang telah diberikan kepadanya? Pada pagi yang indah ini ada dua yang mau saya bagikan bagi kita semua. Dua yang dapat saya bagikan untuk kita semua pada pagi yang indah ini. Yang pertama, tidak bimbang. Yang pertama, tidak bimbang. Dikatakan
Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terdapat dalam Roma 4 ayatnya yang ke-20. Saat Abraham menerima janji Tuhan, dia tidak melihat keadaan fisik maupun seberapa lama ia menunggu janji tersebut. Dia tidak melihat keadaan fisik dan seberapa lama janji itu akan digenapi dalam kehidupannya. Lama sekali Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di tempat ini. Seringkali keadaan fisik kita membuat kita tidak lagi percaya akan janji Tuhan. Bahkan keadaan kita sekarang, oh saya mah sudah lanjut umur, tidak akan mungkin kesetiaan Tuhan itu, janji-janji Tuhan itu yang saya impikan dulu itu akan terjadi dalam kehidupan saya sekarang. Oh keadaan saya ini sangat tidak baik-baik saja. Tidak mungkin apa yang saya doakan itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di tempat ini, pada pagi yang indah ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus meneladani seorang tokoh Abraham. Seringkali ketika apa yang kita minta kepada Tuhan belum dipenuhi oleh Tuhan, kita sering bimbang dan putus asa. Saya pribadi juga saya mau sharing pada pagi yang indah ini. Saya melihat 2 tahun yang lalu, saya minta kepada Tuhan bahwa saya akan lulus di perguruan tinggi negeri. Tetapi maksud Tuhan itu sangat luar biasa dari kehidupan saya. Saya sudah banyak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya telah melaksanakan pelayanan-pelayanan saya sebelumnya. Saya telah berusaha kepada Tuhan. Seringkali itu yang menjadi pertimbangan bagi kehidupan saya dalam saya menjalani kehidupan saya. Saya sempat kecewa, tetapi bagaimana saya yakin dan percaya bahwa kehidupan saya telah dipegang oleh Tuhan. Masa depan saya, masa depan kita semua, yakinlah bahwa persoalan yang kita telah hadapi, yakinlah bahwa itu akan mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Sering kali kita bimbang dan putus asa. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa keadaan kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kita merindukan atau kita mengimpikan sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun janji Tuhan itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering bimbang dan putus asa. Kita melihat dan meneladani Abraham. Abraham tidak menjadi bimbang karena janji Tuhan tidak langsung tergenapi. Namun kita melihat bahwa pada akhirnya Tuhan memberikan seorang anak yang telah dijanjikan. Keadaan atau situasi yang kita alami saat ini sangat memungkinkan untuk mempengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan. Terkadang keadaan tidak menjadi baik saat kita sedang menantikan janji Tuhan. Keadaan seperti ini membuat kita lemah, bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan karena lama tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Wah, ini sangat-sangat, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikan saya hikmat, biar apa yang saya katakan menjadi teguran bagi saya, menjadi teguran bagi kita semua. Ini adalah salah satu yang mau saya ingatkan pada pagi ini untuk kita semua. Kadang ketika kita belum menerima janji Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Sempat sebelum saya naik menseringkan firman Tuhan ini, malamnya, siangnya itu saya menerima jadwal, dan saya sempat WA kepada Pastor Esra bahwa saya belum bisa untuk menseringkan firman Tuhan. Karena ada masalah dalam kehidupan saya, tetapi seorang gembala yang terus mengingatkan kepada saya, yang memberikan saya semangat, yang memberikan saya motivasi. Ketika saya tidak berdiri sampai saat ini, salah satu, saya tidak akan menggenapi firman Tuhan. Bahkan berkat yang akan saya terima seharusnya
saya abaikan. Seringkali, kembali lagi, seringkali ketika kita belum menerima janji Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali pun untuk meninggalkan Tuhan. Keadaan yang kita alami merupakan suatu proses agar janjinya dapat digenapi dalam hidup kita. Tuhan juga menguji iman percaya kita, sehingga dengan demikian kita dapat keluar dalam setiap keadaan yang kita alami. Itu adalah poin yang pertama, tidak bimbang. Yang kedua, penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Poin yang kedua adalah penuh keyakinan. Abraham menyingkirkan semua kekhawatiran dan ketakutan yang muncul dalam dirinya. Sekalipun secara manusia banyak hal yang dapat dipertanyakan karena janji itu mustahil secara manusia. Jangan meragukan janji Tuhan sekalipun kita belum menerimanya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, jangan meragukan janji Tuhan. Sekalipun kita belum menerimanya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Jangan batasi pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan logika menguasai pikiran kita. Biarkan Tuhan bekerja secara supranatural. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi kita. Terdapat dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Apa yang tidak kita pernah pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi kita. Salah satu berkat yang sampai saat ini kita rasakan akan janji Tuhan kepada kita adalah nafas hidup. Banyak orang di luar sana yang memerlukan oksigen dan dibayar. Kita yang saat ini gratis, yang saat ini masih bisa menghirup nafas yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, kita mau bersyukur. Setiap kali kita bangun pada pagi yang indah ini, mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih berikan bagi kehidupan pribadi kami. Biarlah hari ini kami memulai dengan ucapan syukur. Jangan biarkan keadaan kita membuat kita menjadi lemah. Abraham tidak menjadi lemah dalam kondisinya yang seperti itu. Percaya bahwa Allah sedang melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Mujizat yang besar pasti terjadi. Karena itu, milikilah keyakinan yang penuh akan kuasa Tuhan. Dan percayalah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. 2 poin pada pagi yang indah ini, yang mengingatkan kembali kita akan janji Allah yang akan digenapi kehidupan kita melalui Abraham. Kita mau belajar dari Abraham. Yang pertama, tidak bimbang. Jangan pernah bimbang Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua akan janji-janji Allah. Kita sebagai mahasiswa khususnya, kita seringkali bimbang akan janji-janji Tuhan. Tuhan, saya telah lulus, saya mau kemana? Tuhan, saya mau kemana Tuhan? Seringkali muncul pertanyaan itu dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi yang indah ini, kita diingatkan, jangan pernah bimbang akan janji Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, penuh keyakinan. Yakinlah sepenuhnya kepada Tuhan bahwa janji itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Sharing saya pada pagi hari ini, saya mengundang teman-teman semua, saya akan menutup dengan sebuah statement. Yang dikatakan, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan Yesus.
apapun kesulitan hidupmu, Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Sekali lagi, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan Yesus. Apapun kesulitan hidupmu, Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan pujian ini. Ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan yang mana harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, aku pun tahu, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menopang hidup kami. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskan kami. Memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sungguh janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kami telah memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi yang indah ini Tuhan, berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami mau bilang terima kasih untuk firman-Mu yang kembali hadir kepada kami, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa tidak ada yang perlu kami takutkan dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan bahkan setiap janji-janji firman-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar dari tokoh Abraham yang begitu mempunyai iman yang begitu sangat luar biasa akan janji firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan bimbang Tuhan. Dan kami penuh keyakinan akan janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan sama-sama berdoa. Kami akan membawa pokok-pokok doa kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Biar Engkau layakkan kami untuk kami menyampaikan doa kami Tuhan. Dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan Engkau Tuhan yang akan menjawab doa kami. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kami Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan setiap kami yang akan melaksanakan ujian akhir semester Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, biarlah hikmat yang daripada Tuhan menjadi milik dan bagian kami. Setiap proses ujian yang akan kami lalui, kami sungguh yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Setiap soal-soal yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami menjawab dengan benar. Berikan kami ketenangan Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat menjawab soal-soal dengan baik dan benar Tuhan. Kau memudahkan kepada kami, Kau memampukan kepada kami Tuhan. Dan Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami yang akan melaksanakan ujian akhir semester kami Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin saat ini sedang sakit. Bapa, dari tempat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan menjadi milik bagian mereka Tuhan. Bangkitkan kepercayaan mereka bahwa kesembuhan telah terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahwa Engkau telah menyelesaikan semua sakit penyakit Tuhan di atas kayu salib. Dan Engkau telah membayar semuanya dengan lunas Tuhan. Bahkan setiap perawatan yang mungkin saat ini mereka hadapi Bapa, diberkati oleh Tuhan. Setiap obat-obat yang mereka konsumsi, makanan yang mereka konsumsi Bapa, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, yang mungkin saat ini berbeban berat Tuhan, dalam kesesakan, agar Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam pergumulan, Tuhan tolong. Bapa, setiap pergumulan yang mereka hadapi, kami tahu ada pertolongan-Mu yang besar yang Engkau berikan bagi setiap
jemaat-Mu Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan tolong mereka. Tuhan mampukan mereka dalam mereka menghadapi pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk orang yang menyaksikan tayangan ini yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan Yesus, dari tempat ini Tuhan, kami mau berdoa biar pekerjaan yang terbaik Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Dimanapun mereka mencari pekerjaan Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang mereka lamari Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang nyata Tuhan, berikan hati-Mu Tuhan kepada pemimpin-pemimpin Tuhan. Biar mereka melihat bahwa Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, pekerjaan yang terbaik Engkau yang akan memberikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang merindukan pekerjaan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sudah memasuki masa perkuliahan. Teman-teman kami yang akan mengikuti ujian Tuhan. Bapa, sungguh kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu ada dalam kehidupan kami. Jangan pernah biarkan kami untuk berjalan sendiri Tuhan. Selalu bersama-sama dengan hidup kami, menuntun kami, dan menyertai langkah hidup kami Tuhan. Yang berdoa untuk teman-teman kami yang akan mungkin melaksanakan ujian Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hikmat yang daripada Engkau Tuhan menjadi milik bagian kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang mempersiapkan diri lebih lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan mempersiapkan mereka, Engkau yang akan memampukan mereka Tuhan, dalam mereka akan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan yang lebih tinggi Bapa. Biar kebaikan-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Bahwa hikmat-Mu Tuhan, kepintaran Tuhan menjadi bahagian kehidupan mereka Bapa. Engkau mempersiapkan mereka Tuhan, agar mereka saat memasuki kuliah Bapa diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa agar Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dan para pekerja untuk menuai jiwa-jiwa di GBI Oikumene Bapa. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biar Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kami telah melihat keajaiban-Mu sungguh nyata dalam gereja ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang sama, dan Engkau Tuhan yang akan memberikan penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Bahkan orang-orang yang siap untuk menuai jiwa-jiwa, terkhususnya di gereja ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa agar Tuhan memperlengkapi GBI Oikumene dengan para pelayan musik Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan, kami memiliki tim musik sendiri Tuhan dalam gereja kami Bapa. Biar Engkau Tuhan yang akan mengirimkan para pelayan-Mu Tuhan, para orang-orang Tuhan yang rindu untuk berkomitmen di gereja ini Tuhan. Terkhususnya dalam tim musik Tuhan. Biar kami mempunyai tim musik Tuhan sendiri Tuhan. Semakin untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Semakin meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan. Dan Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa yang kami sangat cintai Tuhan. Tidak secara kebetulan Kau menempatkan kami di bangsa kami Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu yang sangat indah bagi kehidupan kami. Kau berikan bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami. Biar kedamaian terjadi di bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Bangsa kami ada dalam pikiran-Mu. Bangsa kami ada dalam genggaman-Mu Bapa. Bahkan setiap pemimpin bangsa kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biar setiap pemimpin bangsa kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terutama Kau selamatkan jiwa mereka Tuhan. Biarkan mereka Tuhan memimpin bangsa ini dengan jujur. Mereka memimpin bangsa ini dengan adil Bapa. Mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan adil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami berada Tuhan, di kota kami, di kota Makassar Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya penuaian akan terjadi di kota ini Tuhan. Hujan pertobatan akan tercurah di kota ini Tuhan. Kami akan melihat setiap orang-orang yang ada di kota ini Tuhan akan menyembah Engkau Tuhan, akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan suatu saat mereka akan mengakui bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Ketua Sinode, Ketua BPD, bahkan Ibu Gembala yang ada di tempat ini Bapak. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memilih mereka, dan Engkau yang akan memampukan mereka Tuhan dalam menjalankan setiap apa yang mereka bebankan kepada mereka Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini, biar terus Engkau berikan sukacita-Mu Bapa bagi kehidupan Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Kesehatan yang ekstra menjadi kehidupan Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Biar hari-hari hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk segala kegiatan yang ada diadakan dalam rangka mempersiapkan acara ulang tahun Gold Sisi kami Bapa. Dari tempat ini Tuhan sama-sama kami berdoa setiap panitia yang telah terbentuk Bapa, Engkau memampukan kepada kami Tuhan. Biar hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kau memberkati mulai dari saat ini Tuhan, bahkan mulai dari tahap pencarian dana Bapak diberkati oleh Tuhan. Bapak satu yang hal kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang kami hadapi Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati setiap kepanitiaan yang telah terbentuk Bapak, biar tanggung jawab yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, kami dapat kami laksanakan dengan baik Bapak, hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Berdoa untuk ibadah hari Minggu besok Bapak, mulai dari ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Serta para pelayan yang akan melayani Bapak, mulai dari tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, biar hadirat-Mu terjadi dalam ibadah kami, dari ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua. Biar nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan dalam ibadah raya kami Bapa. Bahkan setiap para pelayan Tuhan yang akan mengambil pelayanan Bapa, diberkati oleh Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadapi tata kekudusan-Mu Tuhan. Agar kami layak berhadapan dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi setiap para pelayan-Mu Tuhan, dimaksimalkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GBI Oikumene, dimanapun mereka berada Tuhan, aktivitas apapun agar Tuhan memberikan pertolongan dan kemampuan. Kami berdoa juga Tuhan untuk GBI Oikumene cabang Pakato Bapak, penuaian jiwa di sana Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin Tuhan yang ada di sana Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan gereja di sana Tuhan, gereja kami cabang di Pakato Tuhan akan diberkati dan akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang ada di kampung Tuhan, yang sedang melaksanakan liburan mungkin Tuhan. Diberkati oleh Tuhan Bapak, terus Engkau koneksikan mereka Tuhan dengan Engkau Tuhan. Jangan pernah biarkan mereka untuk berjalan sendiri Tuhan, selalu ada bagi kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Vina yang sedang hamil Tuhan, namun memiliki kendala dalam kehamilannya Tuhan. Bapa, sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan Ibu Vina Bapa. Apapun kondisi yang Ibu Vina saat ini hadapi, Tuhan tolong dia Tuhan. Mampukan dia Tuhan, bangkitkan imannya kepada Engkau Tuhan, bahwa kesembuhan telah terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Willy yang telah membantu banyak dalam perbuatan ruangan sekolah minggu, agar usahanya terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Willy Tuhan, setiap usahanya yang dia lakukan saat ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan terus tercurah dalam kehidupan Bapak Willy Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa sekali lagi untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Ibu Gembala, terkhususnya untuk keluarga Ibu Gembala Tuhan, bahkan pemimpin gereja kami Tuhan yang akan melanjutkan gereja ini Tuhan, untuk Pastor Ezra Bapak, Engkau berkati kehidupan beliau Tuhan, pekerjaannya dimanapun beliau berdiri melayani, Engkau Tuhan yang terus mengurapi, dan Engkau Tuhan yang akan terus memberkati. Istrinya diberkati oleh Tuhan sebagai pendamping hidupnya Tuhan, diberkati oleh Tuhan, anaknya Dev diberkati oleh Tuhan. Anggur yang baru terus Kau curahkan bagi kehidupan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang telah hadir pada pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang telah memberkati kami, bahkan setiap para pelayan-Mu Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada pagi hari ini, kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami Tuhan memulaikan hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Setiap apa yang kami hadapi Tuhan, setiap apa yang kami akan laksanakan pada saat ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan menjadi bahagia dalam kehidupan kami Bapa. Ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi syukur kami Tuhan. Engkau Tuhan yang telah mendengarkan, dan Engkau Tuhan yang telah sanggup untuk menjawab doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami memulaikan hari ini dengan ucapan syukur dan limpah terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur yang telah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.